Selamat pagi, saya Tiara Mardiana. Berikut tugas analitik bisnis untuk exercise 5. Saya akan melakukan share screen untuk Smart PLS 4. Ini sudah saya masukkan, sudah import data dari exercise 5. Analisis ini untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh antara um, reliability, responsible, assurance, trust terhadap loyalty. Jadi loyalty ini sebagai variabel dependent dengan independennya RT, RS, AS, dan TR. Model pengukuran reflektif langkah dengan melibatkan pemeriksaan muatan indikator, kemudian mengukur sejauh mana konstruk konvergen dari setiap ukuran variabel dengan metrik yang digunakan dengan menghitung AVE atau Average Variance Extracted atau rata-rata varian yang diekstraksi. Caranya dengan mengkalkulate, memilih PLS algoritma. Lalu untuk start calculation, pemilih standard deviation. Lalu di sini kita memilih construct reliability and validity dengan melihat nilai AVE. Nilai AVE ini harus lebih dari 0,5. Kalau belum lebih dari 0,5 maka harus dilakukan overloading atau meng-kick off satu atau dua indikator yang mempengaruhi si AS. Caranya dengan mengklik overloading, lalu melihat nilai AS mana yang lebih kecil, yaitu 0,003 pada AS2. Maka kita kembali pada layar variabel ini dengan meng-kick off AS2. Cara dengan klik delete, lalu klik AS2. Maka AS itu indikatornya tinggal AS1 dan AS3. Lalu kita calculate ulang dengan cara klik calculate PLSM start calculation, lalu melihat construct reliability and validity. Nah, di sini FVE-nya sudah lebih dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa konstruk menjelaskan setidaknya 50% variasi itemnya. Ini FVE yang dilihat dari konstruk reliability and validity. Ini menunjukkan nilai di atas 0,5 yang menggambarkan bahwa konstruk setidaknya menjelaskan lebih dari 50% varian itemnya. AVE konstruk harus dibandingkan dengan kuadrat korelasi antar konstruk atau varian bersama dari konstruk yang sama atau semua konstruk lain. Varian bersama untuk semua konstruk model tidak boleh lebih besar dari FVE mereka, maka dibutuhkan pengukuran rasio HTMT atau heterotrade dan monotrade, atau nilai rata-rata korelasi item di seluruh kontraksi terhadap rata-rata geometris untuk item yang mengukur konstruksi yang sama. Dengan cara mengecek HTMT, dengan memilih diskriminan validity, lalu mengklik HTMT. Diskriminan validity HTMT. Diskriminan validity atau validasi pembeda ini
menunjukkan TMT itu harus di bawah 0,85, yang berarti menunjukkan bahwa adanya pembeda antar dua variabel. Jika variabel memiliki nilai lebih dari 0,85, maka terjadi masalah bagi diskriminan validity yang menunjukkan bahwa adanya kesamaan antar dua variabel. Karena di sini di bawah 0,85, maka dapat kita simpulkan bahwa semua variabel ini tidak memiliki kesamaan. Selanjutnya kita menghitung VIF atau faktor inflasi variance dengan mengklik collinearity statistik. Culinary statistik VIF ini memiliki dua model, ada outer model dan inner model. Outer model ini menunjukkan per indikator dan inner model menunjukkan per variabel atau konstruk. Outer model dan ini inner model. Kulineri statistik ini digunakan untuk mengevaluasi kolinearitas indikator formatif. Nilai VIF harus di bawah 5 dan idealnya harus mendekati 3 atau lebih rendah. Hal ini menunjukkan terjadi atau tidaknya kolinearitas atau tumpang tindih antar variabel. Jika kita lihat dari data XSS 5, nilainya di bawah 5 atau di bawah 3, yaitu 1,026 dan lainnya. Dan automator per indikator juga rata-rata di bawah 3, antara nilai 1,9 dan 2. Maka ini menunjukkan bahwa tidak adanya tumpang tindih antar variabel. Lalu selanjutnya kita menghitung R-square. Pada R-square ini kita memiliki dua dependent, yaitu loyalty dan trust. Soal ini selalu menggambarkan nilai dependent saat data ini loyalty dan trust. Pada tabel ini menjelaskan bahwa loyalty dan trust dipengaruhi oleh variabel independen sebesar loyalty 0,074 dan trust 0,037. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hubungan ini di bawah nilai 1, maka di bawah nilai 0,5 yang menunjukkan bahwa pengaruh atau hubungan antara independen dan dependent variabel ini lemah. Lalu selanjutnya kita menghitung F-square. F-square ini menunjukkan angka variance antara 0, 0,02, dan 0,15. Mostly ada 4 hubungan yang menunjukkan bahwa pengaruh atau dampaknya itu lemah, yaitu AS dan trust, assurance dan trust, responsible dan trust, reliability dan loyalty, reliability dan trust. Karena nilainya ini menunjukkan nilai di bawah 0,02. Maaf, maksudnya tidak memiliki pengaruh karena di bawah 0,02.
AS pada trust, responsibility pada trust, lalu responsibility pada reliability pada trust, dan reliability pada loyalty. Lalu memiliki pengaruh yang kecil karena berada di antara nilai 0,02 dan 0,15, yaitu hubungan antara assurance dan loyalty, juga trust dan loyalty. Lalu selanjutnya kita menghitung koefisien tes statistik dan fair value untuk menentukan hipotesis yang diterima, hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Pet koefisien untuk menghitung tes statistik dan fair values. Dengan cara kembali, lalu mengkalkulate bootstrapping, lalu dengan significant level 0,05 start calculation. Ini graphical outputnya. Lalu kita bisa melihat di pet coefficient. Nah, ini menunjukkan nilai tes statistik dan p-values. Dari tabel ini kita memiliki 6 hipotesis, di mana 5 menolak hipotesis alternatif dan 1 menerima hipotesis alternatif. Ini dapat dilihat dari tes statistik ini harus lebih besar dari 1645 dengan p-values harus lebih kecil dari 0,05. Ini dapat menjadi indikator bahwa si hipotesis ini menerima alternatif. Tapi jika tidak, maka hipotesis ini menolak hipotesis alternatif dan menerima hipotesis nol. Di sini yang menerima hipotesis nol yaitu ada assurance dan loyalty. Lalu yang menerima hipotesis alternatif yang nilai statistiknya itu lebih dari 1,645 dan p-values-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu hubungan antara trust dan loyalty. Lalu selanjutnya kita mengkalkulasi blindfolding dengan melakukan VLS predict chi-square. Dengan cara kembali ke graphical output, lalu memilih blindfolding. Lalu kita pilih construct cross validate redundancy. Ini kita melihat chi-square dari blindfolding. Di atas merupakan chi-square dari variabel construct. Nilai chi-square itu berada di antara 0, 0,025, dan 0,5 yang berarti memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar. Dan di sini kita dapat melihat bahwa mostly variabel berada di bawah
berada di 0,00 atau yang menunjukkan bahwa memiliki pengaruh yang kecil. Assurance, responsibility, reliability, dan trust memiliki pengaruh yang kecil. Lalu selanjutnya kita menghitung PLS predict dengan kembali ke graphical, lalu memilih PLS predict dengan memilih empiric prediction summary. Ini menunjukkan nilai PLS dan LM. PLS predict ini mencari hubungan antara indikator pada dependent. Dependent kita ada loyalty dan trust. Dengan membandingkan antara PLS RMSE pada LM RMSE dan PLS MAE pada LM MAE. Pedomannya jika analisis kesalahan PLSM SM lebih tinggi daripada LM, maka menunjukkan bahwa model tersebut memiliki daya prediksi yang rendah. Karena di sini menunjukkan PLSS MRMSE lebih kecil dibanding LM, maka ini menunjukkan prediksi atau memiliki kekuatan prediksi yang tinggi. Lalu selanjutnya mencari IPMA atau Importance Performance Map dengan cara kembali ke graphical, lalu mengkalkulate pilih IPMA dengan memilih defender kita loyalty. Ini tabel yang kita dapatkan dari IPMA. IPMA ini menunjukkan kualitas dari performance dan importance dari setiap indikator. Ini juga digunakan para pengambil keputusan untuk menentukan variabel mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Caranya kita bagi empat bagian tabel ini dengan cara tarik garis tengah. Oke. Oke. Empat garis ini menunjukkan bahwa bagian ini menunjukkan variabel tersebut low performance dan low importance. Di sini high performance dengan low importance, low performance dengan high importance, dan yang terakhir high performance dan high importance. Ya, ini indikator nilai dari diagram tersebut. Ini ada nilai performance-nya dari setiap variabel.
Lalu ini untuk nilai importance. Dari angka ini kita bisa melihat bahwa assurance yang berwarna merah memiliki high performance dan high importance dengan nilai 52, lalu performance-nya nilai 0,18. Lalu untuk indikator responsibility yang berwarna biru itu memiliki performance 53 dan importance-nya minus 0,027. Ini menunjukkan bahwa responsibility memiliki high performance dan low importance. Lalu reliability memiliki nilai 58 performance dan importance-nya minus 0,006 menunjukkan bahwa reliability high performance dan low performance. Lalu yang terakhir trust ini memiliki nilai performance 52 dan importance 0,2, maka menunjukkan yang warna oranye ini menunjukkan bahwa trust high performance dan low performance. Maka saat pengambil keputusan melakukan kebijakan untuk memperbarui atau memperbaiki variabel, maka yang akan diperbaiki terlebih dahulu adalah yang biru dan ungu ini, yaitu responsibility dan reliability. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.